Keputusan terbaik Erick Thohir soal nasib Sintayong bersama timnas Indonesia usai kekalahan dari Jepang tadi malam. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. PSSI telah menggelar rapat Komite Eksekutif (Exco). Di dalam rapat tersebut turut dibahas mengenai masa depan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Kontrak juru taktik asal Korea Selatan itu akan berakhir pada Juni tahun 2024. Tanda tanya bermunculan terkait kemungkinan PSSI melakukan perpanjangan kontraknya. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali mengatakan, keputusan untuk perpanjangan kontrak Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia sudah diputuskan dalam rapat Exco. Mereka semua sepakat untuk menyerahkan keputusan itu sepenuhnya kepada Erick Thohir selaku Ketua Umum. Beberapa hari lalu rapat Exco, kami bersepakat menyerahkan ke ketum biar beliau yang memutuskan seperti apa kepelatihan di timnas senior dan U23. Silakan ketum ambil keputusan, kata Amali saat ditemui di Jakarta, Rabu malam WIB tanggal 24 Januari tahun 2024. Andai pun nantinya Sintayong tidak diperpanjang kontraknya, Exco PSSI bersepakat menyerahkan sepenuhnya penunjukan pelatih pengganti kepada Erick Thohir. Beberapa waktu lalu, Erick Thohir ditanya mengenai perpanjangan kontrak Sintayong. Dikatakan olehnya, semua itu tergantung dari performa skuad Garuda di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 tahun 2024. Jika dalam evaluasi perjalanan tim nasional di dua kejuaraan itu memuaskan, tidak tertutup kemungkinan perpanjangan kontrak hingga 2027 akan diberikan. Sejauh ini, komunikasi Erick dengan Sintayong juga berjalan dengan baik. Kedua belah pihak saling menghargai, dan PSSI selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan timnas Indonesia. Kita saling menghargai. Saya sama Coach Sintayong berkomunikasi baik. Saya dukung. Kemarin ada minta tambahan bas, saya bantu. Minta tambahan dokter, saya bantu. Saya dukung pasti, tuturnya. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, bangga dan memuji penampilan timnas Indonesia seusai kalah 1-3 pada laga terakhir Grup D Piala Asia 2023 di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2023. Amali terkesan dengan perjuangan yang ditunjukkan oleh Jordi Amat dan kawan-kawan sepanjang pertandingan. Menurutnya, Indonesia sudah memberikan perlawanan maksimal terhadap Jepang, yang secara level jauh lebih baik. Kita sudah lihat bagaimana perjuangan timnas, anak-anak kita saya kira melawan negara dengan peringkat jauh di atas kita, tapi bisa meladeni permainan Jepang, kata Zainuddin Amali seusai nonton bareng bersama media di GBK Arena, Jakarta, Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2023. Secara keseluruhan saya melihat bahwa timnas kita semakin baik performanya, apalagi kemarin sudah sampai mengalahkan Vietnam, tambah Zainuddin Amali. Menurut Amali, dari 3 penampilan Indonesia di babak grup Piala Asia 2023 menunjukkan bahwa tim ini punya potensi untuk menjadi lebih baik. Sebelumnya, skuad Garuda dikalahkan Irak 1-3 dan menang 1-0 atas Vietnam. Itu saya kira harapan baru buat kita dan ini anak-anak banyak yang akan main untuk Piala Asia U23, jadi tentu PSSI berharap kita bisa lanjut lagi walaupun nasib kita ditentukan oleh negara lain. Tapi namanya juga harapan, mudah-mudahan itu akan terwujud, tukasnya. Soal target Sintayong yang ingin membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar, menurut Amali belum bisa dihakimi. Pasalnya Indonesia masih punya peluang, meski menunggu hasil pertandingan grup lain. Nasib Indonesia baru akan diketahui pada Kamis tanggal 25 Januari tahun 2023, kepastian lolos Indonesia akan ditentukan dari hasil pertandingan Oman versus Kirgistan atau Yordania kontra Bahrain. Memang pelatih yang menargetkan bisa lolos ke 16 besar, ya kita ikuti. Jadi gini loh, kami di PSSI tentu target apapun yang akan disampaikan pelatih kita akan pelajari, kata Amali. Kita harus realistis. Gak bisa juga bilang kita mau jadi juara atau apa. Kita pelajari, kita lihat 16 besar yang dijanjikan Sintayong itu realistis. Ini kan masih perjalanan, ada peluang, ujarnya. Setelah Piala Asia 2023 rampung, begitu timnas Indonesia pulang dari Qatar, akan dilakukan evaluasi. Namun evaluasi ini kemungkinan tak memengaruhi kontrak Sintayong yang berakhir pada Juni tahun 2024.